Oke, bagian ini kita akan lebih fokus pada proses perpindahan panasnya. Nah, 9.5 ini tentang koefisien perpindahan panas menyeluruh. Apa yang dimaksud itu? Kita lihat di sini. Jadi ini sebuah double pipe exchanger. Jadi ada sebuah pipa besar, di dalamnya ada pipa kecil. Makanya pada saat terjadi proses perpindahan panas dari fluida yang mengalir di bagian pipa besar menuju pipa fluida di bagian pipa yang kecil, maka luas perpindahan panasnya akan ada dua. Pertama, luas perpindahan panas di bagian pipa kecil atau cup yang kecil ini yang dihitung berdasarkan diameter outside-nya. Dan kedua ada luas perpindahan panas akibat yang dipengaruhi oleh diameter bagian dalamnya. Makanya ini ada DO outside dan D inside. Makanya dari sini pada saat sebuah pipa tersebut memiliki ketebalan yang relatif tipis dan mungkin bisa diabaikan, maka diameter outside akan mendekati diameter inside. Atau dengan kata lain, luas perpindahan panas bagian luar akan mendekati luas perpindahan panas bagian dalam. Ini bagian ini pada saat kita menghitung berapa hambatan termal yang terjadi dengan persamaan di awal, bahwa hambatan termalnya adalah ln D outside dibagi D inside dibagi 2πKL. 2πKL. L ini melambangkan luas panjang dari pipa tersebut. Dimana jika nilai K dan nilai L tersebut dikeluarkan karena memiliki, kita anggap panjangnya adalah sama dengan nilai konduktivitas termalnya akan sama, maka bisa dikeluarkan dari persamaan dan kita bisa hitung bahwa hambatan termal totalnya itu adalah yang terjadi adalah hambatan yang terjadi di bagian dalam. Jadi kita coba kembali lagi sini. Jadi yang terjadi pada saat perpindahan panas itu mengalir dari fluida bagian dalam pipa kecil menuju pipa yang besar, maka akan ada hambatan termal yang disebabkan oleh pertama konveksi yang terjadi dari fluida dari tengah menuju ke dinding pipa bagian dalam. Makanya ini RI. Karena hambatan termalnya adalah 1/H HI AI. HI adalah I adalah inside dan I di sini adalah luas perpindahan inside bagian dalam. Nah, berikutnya efek dari perpindahan panas konduksi dari akibat tebal dari pipa adalah ln ini. Dan berikutnya adalah hambatan termal yang diakibatkan adalah konveksi dari permukaan pipa bagian luar dari cup ini menuju ke fluida yang berada di pipa yang besar. Makanya adalah HO per HO. Nah, seperti ini. Makanya hambatan termalnya adalah gabungan, karena proses perpindahan panasnya adalah konveksi dulu, konduksi, baru konveksi lagi. Ya, dengan mengkombinasikannya, maka akan didapatkan bahwa hambatan totalnya adalah gabungan dari ini, pertemuan ini. Oke, jadi kita di bab sebelumnya sudah mempelajari bahwa nilai perpindahan panas dari mekanisme ini adalah sama dengan selisih suhu antara fluida di bagian dalam, pipa dalam, terhadap temperatur fluida yang berada di bagian pipa yang besar, dibagi adalah hambatan termalnya. Nah, seperti ini. Nah, pada saat apa yang dimaksud nilai dari U? Sebenarnya U itu adalah
1/4 dari R. Nah, U di sini adalah 1/4 dari R. Makanya pada saat di persamaan 9.3 ini, maka nilai Q itu akan sama dengan UA delta T. Artinya bahwa nilai U ini adalah 1/4 R-nya. Nah, ingat pada saat ini adalah proses perpindahan panasnya dianggap steady, maka panas yang mengalir di bagian dalamnya pipa ini, pipa kecil, akan sama dengan panas yang mengalir keluar dari bagian luar pipa menuju ke fluida bagian luar. Makanya UI inside A inside delta T akan sama dengan U outside A outside delta T. Nah, ini nilainya akan sama karena konsekuensi dari pendekatan perpindahan panas steady. Nah, ini bisa didefinisikan bahwa nilai U itu adalah perpindahan panas menyeluruh ini dengan satuan seperti ini. Nah, dengan nilai yang identik, maka nilai 1/R ini, nah dengan untuk menghitung nilai U, kita hanya cukup dengan menghitung berapa hambatan termal yang terjadi di setiap bagiannya. Nah, makanya akan didapatkan berapa nilai dari U di sini. Nah, sebagai catatan ini ada hal yang penting sebenarnya. Artinya bahwa U inside kali A inside, perpindahan panas inside akan sama dengan U bagian luar dikali luas perpindahan panas luar. Tapi dengan catatan bahwa perpindahan panas menurut U inside tidak akan sama dengan U outside, kecuali pada saat A inside itu sama dengan A outside. Nah, pada kenyataannya adalah A inside tidak akan sama dengan A outside karena pengaruh dari diameter. Pipa itu memiliki perbedaan antara diameter luas sama diameter dalamnya. Nah, namun dengan ini, pada saat ketebalan dari cup itu kecil dan konduktivitas termalnya cup itu tinggi, maka yang terjadi adalah nilai hambatan yang diakibatkan oleh dinding dari cup tersebut bisa diabaikan atau mendekati 0. Nah, mendekati 0, maka yang terjadi adalah pada saat A inside sama A outside itu dianggap mendekati, nilainya mendekati, makanya akan dianggaplah nilai AS, artinya A surface. Jadi luas perpindahan panasnya dianggap adalah sama, makanya yang terjadi adalah bahwa sepernilai U ini, nilai U ini akan sama dengan mendekati penjumlahan dari hambatan termal yang diakibatkan oleh koefisien perpindahan panas konveksi bagian fluida bagian cup dan fluida yang berada di bagian outside-nya cup, HI dan HO. Nah, dengan pendekatan lain bahwa nilai U itu adalah sama dengan nilai U gabungan akan sama dengan nilai U di bagian dalam dan U di bagian luar. Nah, ini pendekatannya seperti ini. Jadi, nilai koefisien perpindahan panas menyeluruh khususnya pada CN cup tipenya ini adalah ini double body Singer, hanya akan dipengaruhi oleh besar dari koefisien perpindahan panas konveksinya. Nah, ini ada konsekuensi lain. Jika H inside-nya jauh di bawah nilainya H outside, maka didapatkan 1/HI akan lebih besar daripada 1/HO. Makanya nilai U itu akan sangat dipengaruhi oleh nilai dari koefisien konveksi bagian dalam. Ya, ini yang akan terjadi yang dinamakan bottleneck. Nah, ini bagaimana? Ini bagian yang lain. Ini adalah pada saat cup itu diberi sirip atau fin, maka luas perpindahan panas cupnya itu adalah luasnya cup sendiri ditambah luasnya fin. Nah, seperti ini. Ini ada logika sederhana. Jadi teman-teman bisa mencoba melakukan kalkulasi sendiri apakah proses penurunan formula ini sudah sesuai dengan yang Anda bisa pahami.
Oke, tabel berikutnya ini tabel tentang representative value of overall heat transfer coefficient. Jadi tabel ini mencantumkan nilai dari koefisien perpindahan panas menyeluruh beberapa fluida, antar fluida dan tipe heat exchanger-nya. Ini contoh ini. Tipe heat exchanger pada saat dia memindahkan energi panas dari air ke air, maka nilai U-nya antara 850 sampai 1700. Nah, ini kapan kita gunakan 1000, kapan kita gunakan 1500. Nilai ini ada nilai perkiraan yang kita bisa gunakan untuk menentukan desain rencana kita. Jadi pada saat kita bisa menentukan nilai U, dengan kita tahu nilai Q, berapa energi panas yang harus ditransfer, kita akan bisa mengetahui berapa nilai luas perpindahan panas yang kita butuhkan. Karena dari sini, teman-teman bisa lihat sebenarnya bahwa nilai Q ini akan sama dengan UA delta T. Jadi pada saat kita bisa tahu nilai U dan kita sudah tahu perencanaan delta T berapa yang kita inginkan dan berapa total panas yang mau kita transfer, maka akan kita dapatkan nilai A di sini. Nah, nilai ini A ini adalah menunjukkan berapa luas perpindahan panas total yang kita butuhkan. Pada saat kita dapatkan nilai A, maka kita akan bisa mengetahui mengetahui berapa panjang pipa yang cup yang kita butuhkan untuk memindahkan nilai energi sebesar tersebut ini. Nah, jadi teman-teman bisa pahami bahwa ini hanya jadi sebuah guidance pada saat kita melakukan perencanaan sebuah heat exchanger. Nanti pada saat kita sudah dapatkan desain, kita akan melakukan lagi perhitungan nilai dari koefisien konveksinya. Tentu koefisien konveksi di bagian dalam maupun bagian luar. Nanti kita akan cek hitung nilai U. Nah, nilai U. Nah, nilai U tersebut adalah dianggap sebagai nilai U operasi dari exchanger kita. Nah, yang U di sini ini adalah U desain. Nanti U yang kita rencanakan. Jadi seperti itu. Dan ini teman-teman bisa lihat besaran nilai U pada saat water to oil ini nilainya sangat kecil. Artinya pada saat kita akan sulit sekali memindahkan panas dari air ke oli. Nah, tapi akan lebih mudah memindahkan energi panas dari air ke air. Seperti ini yang kita bisa jadikan gunakan untuk guidance-nya.